Gadis ini sangat cerdas. Ketika para perampok membajak bus, gadis itu dengan cepat menyembunyikan ponsel aslinya. Saat para perampok memerintahkan semua penumpang untuk menyerahkan ponsel mereka, gadis itu dengan licik menyerahkan ponsel lain. Pada saat yang sama, sopir bus mencoba melarikan diri, tetapi para perampok melihatnya. Begitu sopir mencoba melawan, para perampok langsung menembaknya. Setelah itu, mereka mengancam semua penumpang di dalam bus dan mengatakan bahwa siapapun yang melawan akan bernasib sama seperti sopir. Tim polisi khusus segera tiba di lokasi dan mengepung bus. Saat itu, bahan bakar bus hampir habis. Para perampok melihat ini sebagai kesempatan untuk bernegosiasi dengan polisi dan meminta tangki bahan bakar bus diisi penuh. Sebagai gantinya, mereka berjanji akan membebaskan 3 sandera. Pemimpin tim polisi khusus segera mengirim 2 anggota yang menyamar sebagai pekerja pom bensin. Saat para petugas mengisi bahan bakar, mereka diam-diam memasang alat pengacak sinyal di dalam bus. Setelah melihat tangki sudah penuh, para perampok memilih 3 sandera untuk diturunkan. Gadis itu beruntung karena termasuk di antara mereka. Saat hendak turun, ia melihat kakaknya yang merupakan anggota polisi khusus. Gadis itu memberikan isyarat tangan khusus kepada kakaknya dan meminta agar ia diizinkan kembali ke dalam bus demi menyelamatkan para sandera. Pemimpin tim terkejut, tetapi ia tidak ingin adiknya mempertaruhkan nyawanya. Namun, karena desakan gadis itu, sang kakak akhirnya dengan ragu mengizinkannya kembali ke dalam bus. Kemudian gadis itu menyarankan kepada para perampok agar ia menggantikan seorang anak kecil sehingga anak tersebut bisa keluar lebih dulu. Para perampok setuju untuk membiarkan gadis itu pergi, tetapi mereka tidak membebaskan anak kecil itu. Sebagai gantinya, mereka membebaskan seorang wanita lain. Meskipun wanita itu sangat ketakutan, ia dengan berani kembali masuk ke dalam bus demi menyelamatkan semua sandera. Pada saat itu, tim polisi khusus akhirnya mematikan alat pengacak sinyal. Gadis di dalam bus dengan hati-hati menyalakan ponsel aslinya dan mengirim pesan kepada polisi, memberitahukan bahwa ada 8 perampok dan 12 sandera di dalam bus. Begitu polisi menerima informasi tersebut, kakak gadis itu segera memerintahkan penyelidikan dan persiapan penyerbuan. Gadis itu lalu menyarankan bahwa semua perampok berdiri di tempat yang lebih tinggi dan ia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk membuat semua sandera berbaring di lantai. Setelah itu, polisi bisa menembak para perampok dari jendela bus. Mereka sepakat bahwa tirai bus yang ditarik turun akan menjadi sinyal aksi. Gadis itu diam-diam memberi isyarat kepada semua penumpang untuk berbaring. Seorang pria memahami rencananya dan berpura-pura berbicara untuk mengalihkan perhatian perampok. Namun, para perampok segera memperingatkannya untuk berbaring. Penumpang lain memanfaatkan momen itu dan semuanya berbaring di lantai. Pada detik berikutnya, gadis itu menarik tirai bus ke bawah. Polisi khusus yang sudah siap langsung menyerbu dan menembak. Para perampok yang berdiri di tempat tinggi bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tewas. Semua penumpang yang berbaring di lantai selamat. Saat semua orang mengira bahaya telah berakhir, polisi menemukan bahwa ada bom waktu di dalam bus. Mereka segera mulai mengevakuasi semua sandera. Gadis itu juga membantu mengevakuasi para